Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman. Jadi di video kali ini gue pengen share ke kalian setelah 7 bulan pakai iPhone 12 mini ini. Ternyata gue sangat menyukai iPhone 12 mini ini teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus gue share ke kalian terlepas dari isu-isu minor yang dihembuskan oleh banyak orang tentang iPhone 12 mini ini teman-teman. Secara pribadi kemarin gue sempat ada di titik dimana gue jual iPhone 12 mini gue atau gue jual iPhone 13 gue teman-teman. Seperti kita tahu iPhone 13 gue tuh gue beli resmi iBox yang udah 2 tahun yang lalu. Dan kalau untuk iPhone 12 mini ini gue tukar tambah dengan iPhone X teman-teman. Jadi ini adalah X Inter punya guys ya, 64GB. Jadi kalau untuk iPhone 12 mini ini sendiri sebelumnya itu sempat mengalami yang namanya sinyal keblokir teman-teman. Jadi gue pakai sekitar 2 bulan kemudian sinyalnya keblokir tiba-tiba. Itu kejadiannya pas gue lagi di bandara update iOS terbaru 18.3 atau 18.2, gue lupa tepatnya teman-teman. Kemudian keblokir. Jadi akhirnya pas bulan Mei kemarin, akhir April dan awal Mei gue ke Singapura, akhirnya gue daftarin bea cukai teman-teman. Jadi pas daftarin bea cukai itu gue gratis teman-teman, karena masih ngedapetin coveran dari pemerintah sebesar 500 US dollar. Jadi kalau misalkan dikali dengan rupiahnya sekarang mungkin di angka hampir 8 juta lebih teman-teman, 16 ribuan dikali 500 jadi di angka 8 jutaan lah teman-teman. Nah, jadi karena untuk iPhone 12 mini ini harganya itu udah nggak ada lagi di angka 8,5 jutaan atau 8 jutaan, jadi gua dapet free untuk daftar email. Jadi di sini pun untuk sinyalnya udah lancar jaya. Jadi untuk permasalahan email terblokir di iPhone 12 mini gue tuh selesai guys ya. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah gue tuh udah pengen upgrade ke iPhone yang terbaru temen-temen. Gue sempet pengen upgrade ke iPhone 15 guys ya, tapi kata ibu bos nanti dulu beli iPhone 15 tanggung. Kenapa? Karena kita udah beli iPhone 15 Pro 1 tahun sebelumnya temen-temennya. Oke, jadi kata ibu bos, kenapa sih beli iPhone 15 base model? Kan kita udah punya 15 Pro-nya, mending beli iPhone 16 aja kalau pengen nyoba, atau kalau nggak sabar ya tunggu aja sampai iPhone 17 rilis. Nah teman-temannya, tapi kemarin ya karena kita lagi lihat-lihat aja, kemudian kayaknya gatal banget ya pengen upgrade karena udah pakai iPhone 13 2 tahun. Jadi gua pengen upgrade ke iPhone yang terbaru. Akhirnya kita pun beli iPhone 16 teman-temannya. Kenapa kita beli iPhone 16? Karena kita udah punya iPhone 15 Pro, jadi kita ngerasa nggak butuh lagi untuk varian 16 Pro. Paling nanti suatu saat nanti mungkin 17 Pro atau 18 Pro teman-temannya, walaupun ada rezekinya. Tapi kalau misalkan gue ngerasa nggak penting ya kita nggak akan update dulu untuk sementara ini guys ya. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut gue pun memutuskan untuk teman-temannya menjual iPhone 13 gue dibanding dengan iPhone 12 mini ini teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian bilang ke gue keliru, gue bisa sanggah pendapat kalian secara pribadi teman-temannya. Jadi walaupun untuk iPhone 12 mini itu dia baterainya tuh sangat jelek, tapi untuk dari sisi performa dan pemenuhan kebutuhan gue sehari-hari itu masih sangat asik teman-teman. Jadi kalau misalkan cuma sekedar untuk main sosial media seperti Instagram, kemudian kalian buka Threads teman-temannya, kalian buka Facebook, kalian buka TikTok, itu semua bisa berjalan dengan lancar. Karena gue tidak pernah menemukan yang namanya permasalahan di iPhone 12 mini gue ini dari sisi performa teman-temannya. Oke, kita lanjut teman-temannya. Ini gue pakai 7 bulanan lebih, sebentar lagi ini udah 8 bulan umurnya teman-temannya. Gue pengen ngajakin kalian untuk ngeliat dari sisi bodinya. Sini kita jelaskan dulu. Untuk bodinya di sini masih sangat mulus guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini luar biasa banget mulusnya. Jadi ini sangat gue rawat. Kenapa gue betah? Karena dari sisi body pun masih sangat bagus dan masih sangat mulus, jadinya gue sangat menikmati untuk iPhone 12 mini ini teman-temannya. Kalau kalian nggak percaya, gue langsung buka aja untuk case-nya seperti ini. Kita buka dulu guys ya. Nah ini gambar Lisanya nyangkut guys. Sorry ya, gue fans Lisa jadi. Nah, ini kita lihat sendiri teman-temannya. Gue tuh paling suka banget dengan desain kaca seperti ini sejujurnya. Ini kita fokuskan dulu, oke, seperti ini teman-temannya. Ini udah fokus, oke. Gue suka banget yang desainnya mulus seperti ini dan juga HP yang bentuknya kotak teman-temannya. Karena menurut gue desainnya elegan banget guys ya. Nah, kalau misalkan untuk dari sisi kamera, gue memang ngerasa untuk iPhone 12 mini ini untuk dari sisi kamera masih sangat layak di tahun 2025 teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri kalau untuk hasilnya memang tidak mengecewakan sama sekali teman-temannya. Karena yang gue rasakan memang kalau untuk kehidupan sehari-hari ini masih sangat lancar loh teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian nanya ke gue, bang, untuk
sekadar foto santai-santai, iPhone 12 mini tuh masih bagus nggak sih? Lebih dari yang kalian harapkan. Ini masih memberikan kalian pengalaman yang masih sangat bagus menurut gue secara pribadi, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk dari sisi performa, gue nggak pernah menemukan yang masalah. Dari sisi desain, gue suka banget desain kotak seperti ini. Dan juga dia kaca yang mengkilat seperti ini, menurut gue secara pribadi masih sangat bagus guys ya. Kemudian dia support yang namanya 5G. 5G itu sangat penting, walaupun sekarang itu 4G masih menjadi senjata utama dan 5G belum sangat merata. Tapi suatu saat nanti kalau misalkan 5G sudah merata, ini adalah salah satu device yang menurut gue secara pribadi akan mendapatkan keuntungan tersendiri, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kalian tanya ke gue dari sisi support iOS, support iOS ini masih sangat-sangat panjang guys ya. Jadi kalau untuk iPhone 12 mini ini guys ya, kalau misalkan kalian mau pakai sekarang masih belum terlalu jadul guys ya. Karena menurut gua secara pribadi kalau untuk update iOS di iPhone 12 mini ini kalau nggak salah di tahun 2020 ya rilis ini teman-teman. Nah, 12 mini ini kemudian dia akan mungkin dapetin 6 tahun ke depan ya teman-teman minimal. Jadi sampai tahun depan 2026 ini masih mendapatkan update iOS dari Apple. Kemungkinan kalau misalkan diperpanjang sama Apple lagi bisa sampai di angka 2028. Who knows teman-teman. iPhone XR dan XS udah merasakan sendiri ya dapetin update iOS dalam jangka waktu yang lama teman-teman ya. Nah, jadi kalau gue pengen jujur ke kalian teman-teman, iPhone 12 mini ini buat gue secara pribadi tidak ada sisi minusnya. Kalau kalian tanya ke gue dari sisi baterai, gue sehari-hari cuma pakai untuk Instagram, untuk WhatsApp kerjaan gue, kemudian buka threads dan ngedit di Canva doang. Setelah itu gue nggak pakai buat apa-apa. Cuman sekarang gue lagi gila main game Royal Kingdom aja, jadi akhirnya gue sering pakai banget untuk main game ini teman-temannya. Tapi setelah itu gue nggak ada pakai buat apa-apa sama sekali. Paling sekedar take foto, take video, kemudian foto-foto santai aja teman-temannya. Itu doang yang paling gue lakukan guys ya. Nah, tapi sebenarnya sasaran gue atau rekomendasi gue buat siapa iPhone 12 mini ini. iPhone 12 mini ini adalah untuk orang yang memang suka dengan yang namanya fleksibilitas teman-teman. Jadi mobile, fleksibel, iPhone 12 mini ini cocok. Performa oke. Nggak perlu kalian ambil iPhone 13 mini, nggak perlu kalian ambil SE 2023, nggak perlu kalian cukup ambil SE 2022, nggak perlu kalian cukup ambil 12 mini. Itu udah lebih dari apa yang kalian harapkan teman-teman. Nah, yang paling gue cinta dari 12 mini ini adalah bentuknya yang sekecil ini, fleksibel, dikantongin enak, dibawa kemana-mana enak, main dengan satu jari enak, main game dengan satu jari enak, mau dipakai dua tangan pun juga bisa-bisa aja. Jadi selama 7 bulan gue pakai iPhone 12 mini ini, gue terus terang sangat-sangat bersyukur bisa memiliki kesempatan untuk menggunakan iPhone yang menurut gue bagus banget tapi sudah dilupakan sama orang teman-teman, alias orang nggak tahu betapa powerfulnya iPhone yang satu ini teman-teman ya. Oke, sekian video gue kali ini teman-temannya. Jadi buat kalian nanya ke gue, bang iPhone 12 mini masih oke nggak? Menurut gue masih sangat oke. Daripada ambil iPhone 13 mini, gue mending iPhone 12 mini teman-teman. Daripada ambil SE 2022, mending gue ambil ini guys ya, karena ada duanya sih guys ya. Maka dari itu akhirnya gue putuskan untuk melego iPhone 13 gue dibandingkan melego iPhone 12 mini, karena iPhone ini sudah sangat langka teman-teman ya. Oke, sekian video gue kali ini. Happy weekend, semoga video ini memberikan kalian sedikit informasi yang berguna teman-teman ya. Bye bye guys.